Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idris di channel Idris James. Hari ini kita akan membahas apa itu trade name, nama pasar, beberapa trade name yang saya temui di pasar, dan beberapa trade name yang harus diwaspadai karena bisa menimbulkan kerancuan. Simak terus ya videonya, siapa tahu Anda pernah mendengar trade name ini. Trade name adalah nama yang diberikan kepada batu permata. Nah, nama ini tuh disebutnya nama pasar ya, trade name. Biasanya bebatuan yang ditemui ini diberi nama biasanya sesuai dengan locality atau tempat ditemukannya batu ini. Seperti mungkin kalau kita pernah dengar Kalimaya, itu very famous stone, pride of Indonesia. Dia sebenarnya adalah bebatuan opal yang ditemui di dekat Kali Maja sebenarnya. Jadi disingkat Kalimaya, dan trade name ini sudah umum ya, semua orang tahu trade name ini artinya opal. Atau bebatuan seperti yang sempat fenomena luar biasa ya, booming di tahun-tahun 2012 mungkin sampai 2015, itu yang kita pernah dengar Bacan. Itu sebenarnya adalah Chrysocolla incalcedni yang ditemui di Pulau Bacan. Penamaan dalam batu permata itu sangat penting ya. Kenapa kita harus tahu nama batu permata? Karena batu permata ada banyak jenisnya dan banyak yang secara visual itu sangat mirip. Biasanya kalau kita sudah lama berkecimpung dalam batu permata tuh kita bakal mengenal ciri-ciri dari sebuah batu permata. Kayak orang yang sudah lama bermain dalam batu permata bisa membedakan kurang lebih antara sapphire dan sebuah, let's say, tanzanite atau iolite. Tetapi untuk orang awam itu sangat sulit. Sebenarnya batu yang tadi saya sebutkan itu sangat overlapping, dan beberapa dari yang saya kenal ya, experts itu juga sudah pernah terkecoh. Nah, sangat penting untuk kita untuk tahu batu permata yang sedang kita deal atau yang sedang kita bicarakan gitu. Karena beda batu permata, beda juga jenis value yang harus diberikan, dan bedanya bisa banyak gitu ya, dari harga, dari quality, dari durability, maksudnya kalau ada sebuah batu kita kira itu sapphire, tetapi ternyata itu adalah iolite. Iolite sedikit lebih rapuh daripada sapphire. Kita sedikit kasar penggunaannya itu bisa pecah, bisa crack. Jadi sangat penting untuk kita untuk tahu nama batu yang sedang kita bicarakan gitu. Entah ingin kita beli atau entah ingin kita evaluasi. Dalam journey saya dalam dunia batu permata ya, terutama di pasar, saya sempat bertemu beberapa case yang meresahkan sampai saya merasa ini adalah topik yang harus diangkat. Beberapa contohnya ya, saya pernah bertemu dengan sebuah batu. Batu itu disebut oleh pemiliknya ini Garut katanya. Garut tuh sebuah nama daerah ya di Jawa Barat. Di sana ada batu yang keluar disebutnya Garut. Setelah saya lakukan beberapa tes ya, akhirnya saya menemukan bahwa batu ini adalah chrome chalcedony. Jadi chalcedony yang mengandung kromium. Nah, uniknya satu, chrome chalcedony
itu tidak ada di Indonesia. Kebetulan batu itu ciri-cirinya sedikit menuju ke Zimbabwe kalau saya tidak salah ya. Origin dari batu tersebut adalah Zimbabwe. Cuman entah sudah berapa tangan batu itu beredar, dan beredarnya atas nama Garut. Nah, mungkin untuk beberapa orang yang memahami hal-hal seperti ini, oke gitu. Tetapi kita harus tahu batu ini terutama di Indonesia ya, banyak orang tuh masih awam. Nah, mereka pasti secara langsung tuh nangkepnya, oh ini adalah batu dari Garut. Nah, itu isi di mana itu bisa sedikit mengecoh gitu. Lalu ada lagi yang lumayan meresahkan ya. Ini sedikit saya bercerita, waktu itu saya memiliki seorang customernya nanya-nanya ke saya tentang sebuah sapphire yang saya miliki. Begitu mendengar harganya, kaget dia, wah kok mahal ya, bla 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 ya. Saya kan harus menjelaskan, saya jelaskan. Lalu customer tersebut bilang, saya baru beli sapphire dari Australia. Emang di Australia keluar sapphire, ada sapphire di Australia. Saya beli dan itu jauh sekali dengan harga yang Anda tawarkan. Oh iya, saya bilang, saya boleh lihat. Pertama di pikiran saya mungkin kualitinya yang agak rendah atau apa. Pas saya lihat, enggak, bersih baru batunya. Birunya bisa dikatakan royal blue malah. Kaget saya kan. Karena sapphire Australia sedikit mengandung hijau-hijau ya. Dan inky blue, yang ini royal blue. Tapi saya terus realize ada sedikit bruises yang maksudnya nampak sekali gitu, dan aneh itu kalau ada di sapphire. Dan setelah saya tes, ternyata batu itu adalah kyanite. Nah, kyanite dan sapphire itu beda sekali. Beda dari properti, beda dari hardness, beda dari quality, beda dari demand yang ada di pasar, beda sekali. Memang customer itu mendapatkan batu itu murah ya, harganya mungkin sesuai dengan kyanite. Cuman ya selama ini customer itu akhirnya dia cerita dia menggunakan permata itu waktu itu berupa sebuah cincin, sedikit kena goresan atau apa itu jadi ada scar. Padahal dia juga terus dicerita ke saya juga bingung Pak Idris, sapphire katanya kuat sekali gitu kan. Saya pikir ya permata lah, sekuat-kuatnya, sekuat apa sih gitu. Tapi ya bener sih kok ada bruises seperti ini gitu. Nah, entah itu penjualnya yang tidak ngerti atau penjualnya mengerti cuman untuk biar lebih interesting aja gitu ya. Dia menamakannya sapphire Australia. Nah ini setelah kejadian itu saya ketemu beberapa kali gitu kasus sapphire Australia. Nah, you see ini bisa mengecohkan kan. Ini recently juga baru ada kejadian, orangnya itu teman saya, dia juga bilang, Dris jadiin konten. Nah dia ke lab saya, dia habis belanja barang di pasar Opening kan, pasar semua barang ada di situ. Dia datang saya, Dris memokan gitu. Saya cek, habis saya cek, saya keluarin itu purple chalcedony. Nah setelah saya keluarin purple chalcedony, kaget dia. Dia bilang, Dris ini yakin chalcedony? Ya yakin sih. Kenapa gitu kan? SG-nya chalcedony, RI-nya chalcedony. Saya pikir apa ya kira-kira kenapa gitu. Terus dia bilang ke saya, ini gue belinya giok lavender, makanya gue beli soalnya jarang kan. Wah giok. Pertama kan saya kaget tuh. Tapi saya tes lagi, enggak, saya bilang saya yakin nih chalcedony. Akhirnya dicerita, dia bilang yang jual mengatakan ini dari Nabire. Nah, jadi giok jadeite ya, itu juga ada keluar di Nabire. Udah banyak ya saya menemukan di pasaran, dan memang ciri-cirinya berbeda dengan Burma. Tetapi karena belum ada riset yang lebih lanjut,
Saya belum bisa memastikan for sure itu giok nabire itu gimana, cuman udah banyak kabarnya. Nah, giok beberapa ada juga yang punya warna lavender ya. Jadi ya mungkin dia pikir ini barang jarang nih gitu loh, barang baru jarang dia beli, ternyata beda gitu. Saya nggak menyalahkan, mungkin penjualnya pun bukan ingin menipu gitu loh. Cuman you see kalau penamaannya nggak sesuai, kerancuan-kerancuan seperti ini bisa terjadi. Nah kalau harganya udah nominalnya besar, apa nggak berantem tuh berdua? Terus ada juga yang saya pernah temui, batu ini giok dibilang, yang masukin ke lab saya bilang ini giok katanya. Nah giok itu terkenal toughness-nya lumayan keras ya, tapi saya lihat ada juga ya berkas-berkas, bercak-bercak, maksudnya ini durability batu ini menandakan durability batu ini kurang baik gitu. Setelah saya cek, setelah saya do other tests, ternyata batu itu adalah serpentin. Nah setelah saya ngomong, orangnya, Pak ini bukan giok. Oh enggak, itu giok katanya. Batu ini dipanggilnya serpentin. Dia nggak ngerti serpentin apa. Dan setelah saya berbicara dengan beberapa orang, ternyata giok Aceh tuh disebutnya serpentin. Jadi kalau ada orang bilang giok Aceh, itu biasanya bisa mengacu ke serpentin. Ada juga beberapa orang yang bilang nephrite. Nah, di sini membingungkan nih. Orang yang awam yang masuk, biasa giok tuh dikategorikannya dengan jadeite atau nephrite. Nah, tiba-tiba serpentin jauh karena nephrite dan jadeite kekerasannya mirip. Tapi serpentin it's very soft gitu loh. Itu aja udah beda gitu. Nah, selain bisa merugikan ke orang ya, saya pengen mengangkat topik ini karena saya merasa beberapa permata juga kena efek yang luar biasa. Sering saya mendengar istilah di pasar, ini ruby Afrika, ini safir Afrika, dan orang seolah-olah gitu. Loh, sebenarnya pas saya telusuri lagi emang apa sih maksudnya? Ternyata tuh mereka tuh mengarah ke arah glass filling rubies yang memang kebanyakan dari Madagaskar dan ada juga dari Mozambik. Cuma itu beda gitu loh. Itu yang benar-benar kena dampak luar biasa tuh Afrika. Seolah-olah Afrika tidak memiliki ruby atau safir yang top. Oh, salah besar. Salah besar. Ruby-ruby dari Afrika, ini saya ada sebuah ruby. Ini ruby ini berasal dari Madagaskar dengan treatment hit biasa, hit A, dengan adanya boraks. Jadi kalau kita lihat ini merah seperti ini disebut pigeon blood. Nah, ruby kita tuh menilai itu bukan dari ruby Afrika pasti glass filling jelek, enggak. Di orang awam nih banyak banget kesalahpahaman. Akhirnya orang seolah-olah sama ruby atau safir Afrika kayaknya nggak mau megang, padahal kualitinya top. Nah, yang mengerti tentang quality ini, mereka yang dapat untung. Karena hal-hal semacam ini cuman edukasi yang belum nyampe, kehalang oleh hal-hal yang mungkin agak salah. Nah, dengan adanya edukasi, dengan adanya lebih banyak informasi mengenai ini, lama-lama barrier itu bakal hilang kok. Dan ruby Afrika bakal jadi top juga. Nah, itu kesempatan orang-orang yang ngerti duluan, akhirnya mereka cari quality, tapi karena harga Afrika jatuh, mereka beli harga Afrika. Padahal salah itu ya. Lalu contoh lain yang saya ngelihat yang efeknya tuh ke batu ya, itu yang saya lihat jamrut Rusia. Kebanyakan orang yang datang cuk, ini ada jamrut Rusia. Itu Biron. Nah, Biron ini itu sebenarnya sebuah perusahaan ya.
yang memproduksi synthetic emerald, atau mereka nyebutnya lab grown emerald. Nah, Biron ini banyak digunakan untuk accessory purposes. Nah, orang itu karena Biron, kalau nggak salah mereka memang dari Rusia ya, saya harus cek lagi faktanya, cuman gara-gara itu mereka mengasosiasikan jamrud Rusia itu fake kebanyakan. Saya sering tuh mendengar, misalkan tiba-tiba lagi nongkrong, tiba-tiba ada yang bilang, oh si A punya jamrud Rusia. Itu di tongkrongan bakal langsung, oh Biron maksudnya. Saya agak bingung gitu, karena saya belajar, saya tahu di Rusia keluar jamrud. Beda hal, jarang jamrud Rusia masuk ke Indonesia, dan kuantitinya nggak sebanyak dari Ethiopia atau Kolombia mungkin. Tapi ada jamrud Rusia. Cuman ya orang jadi keburu down duluan gitu loh, karena dikira sintetik. Nah, itu tadi beberapa contoh trade name yang pernah saya temui di pasar, dan mungkin banyak ya. Tapi topik ini tuh luas sekali, banyak trade name yang ada. Dan again, saya pengen ingetin ke penonton, bagi penonton apalagi yang awam ya, sebelum deal dengan sebuah permata, ada baiknya tahu permata itu tuh apa. Selain berguna untuk tahu value dari permata itu, berguna juga untuk tahu apa yang bisa dan tidak dapat baik dilakukan, tidak baik dilakukan terhadap permata itu. Cara paling simple menurut saya, pergi ke lab kredibel dan buatkan biasanya memo card biar kita tahu gitu. Kalau ingin bertanya, saya menjelaskan beberapa trade name lain, silahkan komentar di bawah, diisi dengan sopan dan teratur. Terima kasih udah nonton sampai habis video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, biar kita makin semangat bikin video-video seperti ini dan dapat berdiskusi langsung dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.